Selamat malam pemirsa Happiness. Hari Raya Idul Fitri sering diartikan dengan maaf memaafkan. Di hari-hari ini kita selalu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ketika kita berjumpa dengan orang lain. Namun apakah permintaan maaf seperti ini cukup efektif? Apakah benar setelah Idul Fitri kita memulai kembali hubungan yang baru dengan skor 0-0? Inginnya sih seperti itu. Tapi kenyataannya, banyak hubungan yang belum membaik setelah Idul Fitri. Permasalahannya sesungguhnya sangat sederhana. Ini karena kita tidak tahu bagaimana cara meminta maaf yang benar. Lantas bagaimana cara meminta maaf yang membahagiakan itu? Kita akan membahasnya malam ini di Happiness with Arfan Pradiansyah dengan tema Hard to Say I'm Sorry. Bersama rekan saya, Poppy Putri. Selamat malam, Poppy. Selamat malam, Mas Arfan. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Mas Arfan, apa kabar ini? Luar biasa bahagia. Capek nggak habis mudik? Luar biasa. Yang penting bahagia ya. Benar banget. Iya. Tapi sebelumnya, walaupun minggu lalu saya sudah diberi kesempatan untuk bersilaturahmi ke kediamannya Mas Arfan bersama dengan keluarga, tapi nggak ada salahnya juga dong kalau malam ini saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ya. Maaf ya Mas, kok sekiranya kita selama berhubungan selama ini ada kesalahan dan ketersinggungan, ini sama sekali tidak saya sengaja, Mas. Betul, sama-sama ya. Benar. Nah, kebetulan berkaitan juga dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Hard to say I'm sorry. Tapi sebelumnya Mas Arfan, saya juga ingin mengundang nih bagi pemirsa semua yang ingin bergabung dengan kami, silahkan berinteraksi di nomor telepon 021-392-2121 atau juga bisa kirim SMS ke nomor telepon 0812-1385-339. Atau juga bisa follow Twitter kami di @happinessarfan serta Facebook di happinesswitharfan@yahoo.co.id. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam tema kita malam hari ini adalah hard to say I'm sorry. Seperti apa maksudnya itu, Mas? Iya. Minta maaf itu sulit loh. Susah ya? Iya. Padahal kayaknya gampang banget loh. Tiap kali kalau ketemu ya, walaupun ini seminggu setelah lebaran ya Mas ya. Tiap kali ketemu orang seperti yang tadi Mas Arfan bilang waktu di opening kan. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Gampang banget untuk mengucapkan itu. Bahkan kalau dalam suasana lebaran, sama orang yang tidak kenal saja ya. Baru kenalan langsung mohon maaf lahir batin. Padahal baru kenalan itu ya. Artinya apa? Artinya permintaan maafnya sangat umum, sangat tidak spesifik begitu, ya, dan lebih terkesan sebagai formalitas dan basa-basi sebetulnya. Betul, betul. Ya, apalagi sekarang dengan teknologi yang begitu canggih ya, kadang-kadang juga nggak perlu ketemu. Ya. Podcast aja BBM. Podcast, ya. Di Twitter langsung semua. Facebook langsung ya. Benar. Untuk di pet juga. Betul, betul. Nah, pertanyaannya, apakah permintaan maaf yang seperti itu menyelesaikan masalah enggak gitu ya. Kalau kita punya salah sama orang gitu kadang-kadang kan bisa saja orang memanfaatkan ya waktu Idul Fitri ya. Misalnya saya punya salah sama Poppy nih. Mau minta maaf juga rasanya berat sekali kan gitu ya. Cari waktu yang pas adalah di hari Lebaran. Apalagi pas rame-rame ya udah kita salaman maaf lahir batin. Jadi lewat begitu saja seolah-olah sudah selesai ya. Tapi apakah sebetulnya hubungan kita menjadi pulih? Jadi lebih baik. Sesudah itu jadi lebih baik lagi. Nah, itu yang menjadi tanda tanya kan, karena menurut saya belum ya. Jadi permintaan maaf di hari Idul Fitri itu adalah permintaan maaf untuk dosa-dosa yang tidak spesifik dan dosa-dosa yang kecil gitu. Ya, misalnya satu ketika kita berpapasan, saya sedang memikirkan hal yang lain sehingga lupa tersenyum kepada Poppy begitu ya. Itu kan dosa kecil ya. Jadi yang kira-kira, sombong banget sih Mas Arfan, dan kita sendiri tanpa disadari. Tanpa disadari ya. Menyapa, betul. Senyuman, gitu ya. Nah, untuk kesalahan-kesalahan kecil semacam itu, saya kira kita bisa selesaikan dengan maaf lahir batin seperti itu gitu ya. Tapi untuk kesalahan-kesalahan yang besar dan sangat khusus, spesifik, saya kira tidak cukup ya hanya dengan memanfaatkan momentum Lebaran dalam suasana halal bihalal yang banyak orang begitu ya. Kenapa saya bilang tidak cukup? Karena inti dari minta maaf itu adalah apa? Membuat hubungan kita menjadi pulih kembali. Mengobati luka lama. Kan gitu kan? Benar, Mas. Nah, saya kira itu tidak terpenuhi gitu.
memang mungkin boleh dikatakan agak sedikit jarang atau tidak kita temukan ya. Misalkan dulunya orang yang ada punya permasalahan yang personal cukup berat sekali masalahnya. Tidak bisa langsung diselesaikan serta-merta dengan hanya halal bihalal. Sangat tidak hanya bisa. Dengan menggunakan Sangat atau tidak memanfaatkan bisa. sosial media. Apalagi pakai sosial media ya, di mana bahkan namanya pun kita tidak sebut. Ya, yang di broadcast itu kan ya, di broadcast apalagi. Ya. Benar-benar. Namanya pun kita tidak sebut gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa memulihkan sebuah hubungan yang kurang baik di masa yang lalu. Nah, misalkan kalau dengan permasalahan ada masalah seperti itu antara dua orang gitu ya. Iya. Berarti kan agak sedikit berat dong. Betul. Jadi gimana memaafkan caranya gimana? Apa yang benar gitu? Ya kita harus datang. Orang yang merasa bersalah ya harus mendatangi orang yang telah dia lukai untuk meminta maaf. Oke, jadi yang pertama harus punya jiwa besar dong. Pasti. Makanya heart to say I'm sorry. Kenapa? Karena tidak semua orang itu mau datang minta maaf. Kenapa? Karena kalau dia minta maaf, berarti dia mengakui kan bahwa saya salah. Mau ngaku salah aja orang udah susah. Oke, Mas Arfan, mohon maaf saya salah, harus motong dulu sebentar. Kita lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut pemirsa. Nanti kita juga akan lanjutkan mengenai seperti apa sebenarnya cara meminta maaf yang boleh dikatakan akan mendatangkan sebuah happiness ataupun kebahagiaan. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. And happy, be happy now.